Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran matematika kali ini. Hari ini Bu Guru akan menyampaikan tentang pengertian daripada bilangan bulat. Silakan perhatikan materi tentang bilangan bulat. Yang pertama saya sampaikan dulu tentang kompetensi inti. K1.1 menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. K1.2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. K1.3 memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. K1.4 mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat serta ranah abstrak dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen). 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen). Tujuan: setelah pembelajaran siswa diharapkan mampu 3.11 menjelaskan urutan pada bilangan bulat (positif dan negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, dan persen). 3.12 menentukan urutan pada bilangan bulat (positif dan negatif) dan pecahan (biasa, campuran, desimal, persen). 4.11 menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan beberapa bilangan bulat dan pecahan campuran, biasa, desimal, persen. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan pengertian daripada bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari 3 jenis bilangan. Pertama, bilangan bulat negatif. Anggotanya adalah himpunan negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Sedangkan nomor 2 bilangan 0 yaitu 0. Nomor 3 bilangan bulat positif, anggotanya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Pada garis bilangan bulat itu letaknya di sebelah kanan 0, sedangkan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0. Nilai suatu bilangan letaknya ke kanan semakin besar dan ke kiri semakin kecil. Bilangan yang besar memuat angka lebih banyak. Nomor 1, bilangan bulat negatif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kiri 0. Nomor 2, bilangan bulat positif merupakan kelompok bilangan yang terletak di sebelah kanan 0. Selanjutnya, perhatikan anggota bilangan bulat himpunan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2,
3, 4, dan seterusnya. Pada garis bilangan, maka titik-titik itu kita tandai dengan nokta yang berwarna hitam. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian bilangan di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nomor 2, pada garis bilangan mendatar, jika bilangan A terletak di sebelah kiri B, maka A lebih kecil dari B. Atau kita tulis dengan tanda ketidaksamaan, A kurang dari B atau B lebih besar A. Dibaca B lebih besar dari A. Nomor 3, untuk A kurang dari B, maka perubahan dari A ke B disebut naik, sedangkan perubahan dari B ke A disebut turun. Baik anak-anak, kita lihat untuk latihan soal hari ini. Yang pertanyaannya yang pertama adalah isilah dengan tanda lebih kecil atau lebih besar agar pernyataan di bawah ini menjadi benar. Nomor 1, negatif 6 titik-titik negatif 11. Ya, negatif 6 itu terletak di sebelah kanan negatif 11 ya anak-anak ya. Baik, berarti tandanya lebih besar. Nomor 2, ya. Kita ulangi lagi nomor 2, 7 titik-titik negatif 12. Ya, 7 terletak di sebelah kanan 12. Maaf, 7 terletak di sebelah kanan negatif 12. Jadi tandanya apa? Ya, kalau terletak di sebelah kanan nilainya lebih besar. Nomor 3, 9 titik-titik 14. Ya, jadi 9 karena terletak di sebelah kiri 14, maka 9 lebih kecil ya. Nomor 4, negatif 345 dengan negatif 456. Ya, angkanya cukup besar ya. Kalau cukup besar hanya kita lihat saja. Angka yang pertama di sini negatif 3 dengan negatif 4 besar mana? Negatif 3. Maka yang benar adalah tandanya lebih besar. Yang nomor 5, negatif 5.437 dengan 5.448. Iya, jelas bilangan negatif itu terletak di sebelah kiri. Berarti tandanya kurang dari ya atau lebih kecil. Nah, sekarang nomor 2, diketahui bilangan X, Y, dan bilangan Z. Bilangan X terdiri dari angka 1, 2, 3, A, B, C. Bilangan Y terdiri dari angka 4, 5, B, C, D, E. Sedangkan Z bilangannya 9, A, B, C, D. Jika setiap huruf pada bilangan tersebut mewakili suatu angka, urutkan bilangan tersebut dari yang terbesar. Kita lihat dulu. Untuk I itu tersusun dari 6 angka, Y tersusun dari 6 angka, Z hanya 5 angka. Nah, sekarang kita bandingkan X dan Y ya. 1 dengan 4 besar mana? 4. Ya, berarti urutannya yang besar adalah Y, baru E, kemudian Z. Baik anak-anak, nomor 2, dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Contohnya, Akila mempunyai 2 boneka, kemudian ibunya memberi hadiah 3 boneka lagi. Berapa jumlah boneka Akila sekarang? Ya, kalau kita gambar dengan garis bilangan, ya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Nanti sebelumnya nomor 2, seekor kuda laut meloncat ke atas permukaan laut setinggi 4 meter, lalu turun menukik sejauh 6 meter. Tentukan letak kedalaman ikan lumba-lumba di laut. Ya, kalau naik ke atas berarti 4 ya. Turun berarti negatif 5, maka garis bilangannya adalah 4 kanan, kemudian ke kiri 6. Hasil akhirnya adalah negatif 2. Kesimpulannya bahwa ikan lumba-lumba itu terletak berapa meter di bawah permukaan laut? Ya, terletak 2 meter. Baik anak-anak, untuk latihan silakan Anda perhatikan ada 2 nomor ya. Selesaikan permasalahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Nomor 1, 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm di bawah permukaan air dan ikan yang kecil 9 cm berada di bawah permukaan.
Berapa perbedaan jarak kedua ekor dari permukaan air? Nomor 2. Seorang turis di Selat Sunda melihat seekor ikan lumba-lumba meloncat sampai 4 meter di atas permukaan laut. Kemudian ikan tersebut kembali ke laut menyelam sampai 9 meter di bawah permukaan laut. Tentukan selisih ketinggian meloncat dan kedalaman menyelam ikan lumba-lumba. Ya, selamat mengerjakan. Anak-anak tetap tekun ya dan patuhi protokol COVID. Semoga anak-anak sehat selalu dan belajar tekun. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.